Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang budaya tahlilan yang ada di Indonesia, ini merupakan upaya dari para wali songo pada zaman dahulu ataupun ulama pada zaman dahulu, di mana mereka mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengembangkan agama Islam yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Pada waktu itu, budaya tersebut awalnya yang ada di Jawa ditujukan kepada para leluhur yang telah mendahului, kemudian oleh para wali songo dirubah dan diisi dengan bacaan-bacaan ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang intinya untuk memberikan doa kepada orang yang sudah meninggal. Di samping itu juga sebagai upaya, sebagai sarana dakwah yang dilakukan oleh para wali songo pada waktu itu. Karena memang di budaya Jawa itu sendiri adalah suka dengan kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul, kemudian memberikan sedekah ataupun memberikan sesuatu kepada sesaji atau sajen kepada para leluhur. Kemudian ketika datangnya wali songo di Indonesia, sedikit demi sedikit itu kemudian dirubah, diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, yang mana hal tersebut ternyata dapat diterima oleh masyarakat yang ada di wilayah Jawa. Demikian. Adapun tata cara ataupun tata laku dalam tahlilan ini diawali dengan tawassul ataupun kirim Fatihah kepada para leluhur. Yang pertama biasa diawali dengan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi, para ulama, para anbiya ataupun para nabi, para wali, dan seterusnya. Kemudian kaum muslimin, muslimat, kemudian khusus kepada saudara ataupun orang tua yang sudah meninggal ataupun ahli kubur mereka yang sudah meninggal. Setelah itu dilanjutkan dengan bacaan Al-Ikhlas, yang mana kalau kita teliti ternyata Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan membaca Al-Quran khatam. Dilanjut dengan Al-Falaq, kemudian Anas, kemudian dilanjut dengan Al-Fatihah. Setelah itu dilanjut dengan surat Al-Baqarah yang awal dan juga dilanjut dengan ayat kursi, kemudian surat Al-Baqarah yang akhir. Kemudian baru zikir mulai dari subhanallah, mulai dari istighfar, kemudian baru kalimat tahlil sendiri yaitu la ilaha illallah. Kemudian baru ditutup dengan doa. Adapun sarana ataupun hal yang dipakai ketika kita melaksanakan tahlilan itu biasanya si tuan rumah itu memberikan sedekah. Pada awalnya dulu adalah berupa makanan, yang mana dengan adanya sedekah makanan ini tentunya sangat membantu orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi kalau budaya ini terus berlangsung, paling tidak mereka akan terbantu untuk biaya ataupun biaya makan dalam kesehariannya. Kemudian makna yang ada ini adalah merupakan penghormatan kepada mereka yang sudah meninggal, yaitu diberikan doa. Karena memang doa ini menurut kepercayaan orang NU ataupun baca doa kirim Fatihah ini bisa diterima ataupun diterima oleh
si mayit ataupun si ahli kubur tersebut. Jadi kita percaya bahwasanya doa yang kita kirimkan kepada ahli kubur ini bisa diterima, karena ini menurut kepercayaan kami atau kepercayaan kita semua sebagai orang NU, ini adalah bahwasanya ruh itu ibaratnya imaterial, bukan benda yang sifatnya kelihatan. Maka makanan yang harus diberikan ataupun hal yang harus diberikan kepada orang tersebut juga harus sifatnya imaterial, yaitu apa? Berupa doa. Ini yang menjadi makna daripada tahlil. Di samping itu pula, tahlil itu juga memberikan dampak yang positif sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana silaturahmi antar warga. Dengan adanya tahlil, tentunya budaya gotong royong yang sudah kita lakukan sejak zaman dahulu ini akan tetap kita lestarikan, karena ini penting menjadi ciri khas daripada budaya yang ada di Nusantara ini. Ini hal yang dilakukan oleh Wali Songo, cerdasnya Wali Songo di dalam berdakwah. Artinya apa? Mereka tidak frontal. Dia mengatakan bahwasanya ini haram, ini halal, ini tidak boleh. Tetapi mereka sedikit demi sedikit memasuki unsur-unsur budaya yang ada di masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Bahasanya Pulau Jawa, di Pulau Jawa itu sering kumpul-kumpul, memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian memberikan suatu sesajen kepada para leluhur. Tetapi sedikit demi sedikit ini dirubah oleh Wali Songo, karena memang budaya Jawa yang leluhur tersebut ini tidak boleh dihilangkan. Tetapi satu sisi sesuatu hal yang bertentangan dengan agama ini sedikit dirubah dengan isi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Orang Jawa itu suka tumpengan. Jadi tumpeng itu kemudian dikembangkan menjadi hal-hal dengan arti-arti kiasan-kiasan yang sifatnya berbau agama. Contoh tumpeng diartikan dengan bujeng. Bujeng itu artinya adalah kalbune sing kenceng, hatinya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puro itu ghafur, berikan maaf ampunan. Kemudian afwa, meminta maaf, dengan tujuan adalah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada para leluhur ataupun pada ahli kubur tersebut. Tradisi tahlilan adalah upacara keagamaan dalam agama Islam yang dilakukan untuk memperingati dan mendoakan arwah orang yang telah meninggal. Fungsi dari tradisi ini sangat beragam, salah satunya adalah untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal, memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tahlilan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, memberikan dukungan moral dan spiritual. Tradisi ini juga dapat membantu memperkuat iman dan kesadaran akan kehidupan akhirat, serta mengingatkan tentang pentingnya beramal saleh. Lebih dari itu, tahlilan dapat mempererat silaturahmi antara keluarga, tetangga, dan masyarakat, serta memperkuat ikatan sosial. Dengan demikian, tradisi tahlilan memiliki makna yang mendalam dan penting dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Muslim. Pada waktu itu, karena memang budayanya juga masih kuno, tentunya hal yang sifatnya berbentuk daun ini dipakai, karena memang budaya kita adalah wilayah kita ini banyak daun pisang ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk makanan nasi berkat tadi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, apalagi kita juga sudah di era-era modern semacam ini, untuk praktisnya kemudian sekarang ini ada bungkus berupa kotaan nasi, jajanan kotaan yang kita pesan. Nasi kadang-kadang tidak kita masak sendiri, langsung kita pesan. Bahkan kadang-kadang juga berupa mentahan saja, lebih praktis lagi.
diberikan berupa sembako, beras, mie, minyak, dan lain sebagainya. Dan ini tergantung dari keluarga yang melakukan hajat tahlilan tersebut. Dan juga tidak kalah pentingnya juga, ternyata masyarakat sekitar ini juga bahu-membahu memberikan bantuan. Biasanya kalau datang, ini juga menyumbang. Ada yang menyumbang mie, menyumbang gula, menyumbang beras, dan seterusnya. Ini sebagai upaya untuk membantu korban ataupun membantu keluarga yang mengalami musibah tersebut. Jadi seiring perkembangan zaman tentunya ini ada perubahan-perubahan. Terima kasih. Adapun untuk melestarikan tradisi tahlilan ini, kita juga harus memberikan kepada masyarakat pemahaman khususnya kaula muda bahwasanya memang ini bid'ah, memang ini tidak dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu, tetapi ini merupakan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang memberikan kebaikan bagi masyarakat, bagi kita semuanya, karena memang kita dilatih untuk berzikir, selalu mengingat Allah, kita dilatih untuk bersedekah, ini hal yang baik. Kemudian kita dilatih untuk selalu melakukan silaturahmi kepada tetangga, kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita juga dilatih bagaimana kita melakukan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita dilatih bagaimana kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita ataupun pada ahli kubur yang sudah meninggal. Ini juga harus disampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini mau bid'ah, tetapi bid'ah ini adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang memberikan kebaikan bagi masyarakat. Terima kasih.